rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nurid wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya wa tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Saya 2 malam yang lalu membahas tentang masalah di seputar kelahiran anak. Ada hal yang penting saya sampaikan juga tentang masalah sunnah yang dianjurkan Rasulullah adalah tahmid untuk bayi. Walaupun nanti ada beberapa ulama kita mengatakan tahmid ini tidak terlalu dianjurkan. Tapi kalau ulama-ulama kita itu mensunnahkan untuk tahmid ke anak. Kemudian sebenarnya anak yang lahir itu kita dianjurkan yang pertama memberi nama, kemudian yang kedua adalah akikah. Akikah sebenarnya itu kan 3 fungsinya: potong rambut, kemudian menyembelih binatang, dalam hal ini kambing yang utama, boleh menggunakan sapi. Saya buka dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangannya Bapak Profesor Dr. Wahbah Suhaili. Dia mengutip pendapat Imam Syafi'i tentang kebolehan mengakikah dengan menggunakan sapi. Jadi kalau ada orang tua kita dulu diakikah itu menggunakan sapi, maka itu disunahkan. Cuma yang paling bagus adalah kambing untuk akikah. Kalau anak laki-laki disunahkan dicukupkan 2 ekor. Kalau anak perempuan cukup 1 ekor. Kambing jantan dan kambing betina itu sama hukumnya dalam akikah. Begitu pula dalam kurban, tidak ada bedanya. Jadi kita boleh mengakikah anak dengan menggunakan kambing betina, boleh juga dengan kambing jantan, itu sama hukumnya, tidak ada bedanya. Kadang-kala orang tidak mau menggunakan kambing betina, padahal itu sama. Dalam kurban juga begitu, boleh menggunakan kambing betina. Cuma biasanya orang khawatirkan kalau hamil. Masalahnya kalau binatang yang disembelih itu hamil tanpa sepengetahuan kita, artinya kita tidak tahu kalau hamil, maka janin yang ada di dalam kandungannya itu halal untuk dimakan selama binatang itu disembelih pada saat kita tidak mengetahui kalau dia hamil. Karena sembelihan induknya itu mengikut ke anaknya. Jadi itu sudah terkena hukum secara langsung. Kemudian kalau tidak mampu dengan 2 ekor kambing, maka cukup dengan 1 ekor. Rasulullah mengakikah cucunya, itu anaknya Imam Ali karamallahu wajhah. Itu gara-gara karena Rasulullah pada waktu itu masih tidak mampu, kemudian memberikan akikah dengan 1 ekor domba. Jadi makanya kalau anak diakikah kita tidak mampu, cukup dengan 1 ekor kambing saja. Jangan dipaksakan harus 2. Ada masalah. Biasanya orang tua kita ada di kampung-kampung, tapi di Timika insya Allah mungkin tidak ada. Jadi biasa beli kambing 2, 1 besar, 1 kecil. Tidak jadi di sini ya. Biasa beli 1 agak besar, 1 agak kecil. Yang penting cukup 2. Oh, Nabi melarang, Pak. Dalam hadis akikah itu dilarang menyembelih 2 ekor kambing yang tidak sama besar kalau untuk anak laki-laki. Kalau tidak sama besar cukup 1 yang dimasukkan. Kenapa? Itu ada hikmahnya, Pak. Itu dalam tafaul itu, kalau ada anak diakikah dengan 2 ekor kambing yang tidak sama besar, itu nanti anaknya kalau besar itu tidak mampu berlaku adil. Jadi dari situ sehingga diminta cukup 1. Sebenarnya orang itu tidak mampu 2. Cuma dia mengakali bagaimana supaya cukup 2. Itu enggak. 1 saja yang dimasukkan untuk akikah, yang satunya disembelih untuk sedekah aja. Kalau memang tidak sama besar. Kemudian yang kedua, ketika kambing untuk perempuan, saya pernah ngaji sama guru itu diberitahu.
Dalam kitab hikmah itu sebaiknya kita mencari kambing yang kaki depannya sama besar. Untuk kambing perempuan, anak perempuan kalau mau diakikah, cari kambing yang kaki depannya sama besar. Karena 10 kambing itu Pak, paling tinggi 3 ekor itu yang kaki depannya itu sama besar. Pasti ada besar satu, ada kecil satu. Kalau yang sama besar itu diambil untuk kambing sembelih untuk akikah perempuan. Kenapa? Supaya dia bisa berlaku adil. Makanya orang Arab itu dia pisahkan. Kalau kaki depannya sama besar, dia pisahkan itu, dan harganya itu 2 kali lipat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini untuk akikah anak perempuan. Itu ndak ini. Kemudian dalam akikah jangan remuk tulangnya yang melingkar. Ini yang jarang kita lakukan. Jangan remuk, artinya jangan pecahkan tulangnya itu yang melingkar. Yang kayak tulang paha itu jangan diremuk, jangan sampai pecah. Kemudian tulang kaki ke bawah itu jangan pecah. Yang punya rongga itu tidak boleh pecah. Kemudian jangan patahkan tulangnya. Kambing itu tulangnya 60. Ada yang mengatakan 63. Itu persis dengan jumlah potongan tulang bayi. Rasulullah mengatakan, ketika engkau mengakikah anakmu tidak ada tulang binatang yang kau jadikan akikah kau patahkan, maka anakmu tidak akan patah tulangnya hingga dia meninggal. Itu hikmahnya Pak. Makanya sebenarnya kalau kita akikah, itu dagingnya kita ambil, tulangnya kita tidak ambil. Kita hanya ambil dagingnya, kemudian kulitnya kita pakai bungkuskan itu tulang, kemudian kita tanam. Itu yang paling afdal, dan itu yang sunnahnya. Cuma kadang-kala kita potong-potong tulang rusuknya. Itu yang jadi masalah Pak Bu. Jadi kalau kita mau ambil afdalnya, sebenarnya akikahnya sah. Cuma kalau kita bicara keutamaan, yang ada hikmahnya nanti kan di situ. Jadi tulang kakinya itu jangan dipecahkan. Biarkan dia tetap bundar, supaya anak kita itu tidak rusak tulangnya ketika kena musibah. Kemudian kulitnya itu dipakai membungkus untuk tulangnya, kemudian ditanam. Kenapa ditanam? Supaya anak kita tidak kena penyakit kulit. Itu sebenarnya kuncinya. Kemudian dalam akikah Rasulullah menyampaikan, masak dengan masakan dengan bumbu yang manis, jangan dengan pedis. Supaya anakmu orang cinta kepadanya. Ini kadang-kadang kita masak Pak, kasih masak dengan pedis. Itu yang fatal itu. Jadi masakan akikah itu dikasih bumbu yang manis, dan itu memang disunahkan. Jangan kasih lombok. Kalau orang mau makan dengan lombok, jangan dicampur lah, nanti dia yang campur. Kalau untuk masakannya itu dikasih bumbu yang agak manis, supaya orang tidak membenci anak kita. Kadang-kala anak kita itu baru umur berapa sudah dibenci orang. Kalau orang masak masakan akikah dengan bumbu yang manis, itu tidak ada orang yang mau membenci. Ada memang anak-anak seperti itu Pak. Kemudian ini yang agak parah juga. Akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran. Kalau dia lahir sesudah asar, itu tidak dihitung. Harus dikasih menyeberang 1 hari. Jadi misalnya dia lahir sebelum maghrib hari Sabtu, berarti kita menghitung mulai hari Ahad. Dikasih menyeberang. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu akikahnya. Jadi itu cara menghitungnya. Kalau dia sudah menyeberang, sudah asar, berarti itu tidak menghitung lagi. Karena bulan sudah muncul. Makanya hitungannya menyeberang ke besoknya. Kalau dia lahir pagi, dia lahir subuh, itu hari yang kita hitung. Kemudian kalau tidak sempat pada hari ke-7, ambil ke-14-nya. Tambah 7 hari, berarti hari ke-14. Kalau masih tidak sempat, tambah 7 hari, berarti 21. Kalau masih tidak sempat, itu sudah tidak ada lagi batasan. Hanya mengatakan, carilah waktu di mana engkau punya kesempatan. Tapi ketika anak itu sudah balik dan belum diakikah, maka disunnahkan dia yang mengakikah dirinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang belum diakikah atau akikahnya pakai ayam, ya boleh akikah. Siapa tahu ada di sini sudah 58 atau 60 tahun umurnya belum diakikah, ya bikin undangan. Ya.
Potong kambing baru panggil orang, diundang dengan hormat untuk mengikuti acara akikah. Nah, itu baru umurnya tidak apa-apa. Rasulullah itu mengakikah dirinya, Nabi Ibrahim itu mengakikah dirinya. Orang yang tidak diakikah dulu kan orang tua kita karena banyak tidak mampu sehingga tidak mengakikah, hanya ayam yang disembelih. Itu kan tidak sah. Kan ulama dulu mengatakan kalau akikah yang 4 kakinya dia sembelih ayam 2 karena dia hitung kaki. Ini kan jadi masalah. Jadi pintar juga memang Pak, tapi salah paham. Jadi dia kan mengatakan kalau akikah ya yang 4 kakinya. Ada juga itu istilahnya orang Bugis, dendek gendak tahun. Ini juga banyak orang tidak tahu. Apa dia bilang dendek gendak tahun? Itu istilah halus. Istilahnya dendek gendak enandre tahu ya komege tamumu marajai molli. Artinya yang cukup dimakan orang. Kalau tamumu banyak, beli yang besar. Karena kalau yang kecil itu tidak cukup. Kan begitu. Nah, ini makanya umurnya kambing itu 1 tahun lebih. Kalau kita tidak, artinya 2 tahun. Kambing untuk akikah itu Pak 2 tahun. Tapi bagaimana ditahu umurnya Ustaz? Kan tidak ada tanggal lahirnya. Oh ya tidak apa-apa. Caranya mengetahui, periksa tanduknya. Kalau tanduknya itu sudah ada bagian tengahnya itu yang kayak terpisah, berarti itu sudah 2 tahun. Kalau tidak bisa periksa tanduknya, pakai ukuran dari jari telunjuk ke sini. Kalau sudah sama panjang ini sudah boleh. Tapi kalau tidak bisa juga diperiksa di situ giginya. Gigi kambing itu yang bagian samping, kalau 1 runcing 1 tumpul, berarti itu masih 1 tahun lebih, 1 tahun. Tapi kalau tumpul 2-2 berarti sudah 2 tahun. Tapi kalau masih belum bisa, periksa kukunya. Kalau kukunya runcing, masih bening, dan merah ujungnya, berarti belum cukup 2 tahun. Tapi kalau sudah tumpul ke ujung kukunya, berarti itu sudah masuk tahun kedua. Itu sudah boleh. Itu cara memeriksanya. Karena kambing kita tidak ada tanggal lahirnya. Nah, itu kan begitu. Jadi cara memeriksa itu mudah Pak. Kan ulama kita sudah mengajarkan itu. Bahkan ada yang mengatakan untuk kambing kacang itu boleh dengan umur 7 bulan ke atas. Tapi kalau saya tidak, lebih baik hati-hati ambil yang tahun kedua. Artinya 2 tahun. 1 tahun lewat 3 hari itu sudah 2 tahun Pak namanya. Jadi memasuki tahun kedua. Kemudian akikah sunnahnya itu diantarkan orang, bukan dipanggil Pak. Jadi dimasak kemudian diantarkan ke tetangga, orang-orang di sekitar kita sebagai sedekah. Itu masakan binatang akikah, bukan dipanggil orang makan. Kita sebaliknya, masak baru panggil orang. Kenapa? Kalau kita menyembelih kemudian diakikah anak kita kemudian diantarkan, insya Allah anak itu mudah sukses Pak nanti kalau besar. Itu tidak susah, rezekinya akan datang. Kemudian, wah ini yang susah, jangan terima amplop kalau akikah. Ini yang agak berat ini. Ini agak berat. Nah, kalau orang akikah anaknya terima amplop, nanti kalau selesai kuliah Pak, itu didaftar di mana-mana masih susah diterima. Tapi kalau ada anak kita akikah tidak terima amplop, itu belum selesai sudah ada yang menawar untuk mempekerjakan. Bisa dites itu Pak. Dan rezekinya itu sangat mudah. Itu keutamaannya kenapa kita disuruh nanti mengantarkan makanan pada saat akikah. Nah, begitu caranya di sini toh. Hah? Tidak. Oh, tidak apa-apa. Kita bisa mengakali, tapi bukan mengakali agama, cuma kita mencoba perimbangan. Caranya begini, ketika anak kita lahir 7 hari kelahiran, beli kambing 1 ekor atau 2 ekor. Kalau tidak mampu cukup 1 ekor, kita suruh imam sembelih. Kemudian kita yang kupas, kemudian dagingnya kita ambil, tulangnya kita bungkus dengan kulitnya tadi, kemudian kita tanam. Dagingnya ini kita masak dengan bumbu yang manis, kemudian kita masukkan dalam kotak misalnya, baru kita sedekahkan. Itu 7 hari kelahiran, tidak usah panggil orang, kita saja yang kerja. Nanti hari ke-14, bikin di acara syukuran, terima maki pas solo tidak apa-apa, kan bukan di akikah, tinggal syukuran toh. Nah, itu. Jadi bisa jalan dua-duanya. Itu di kampung kan banyak yang sekarang sudah mulai merubah itu.
Itu yang paling utama. Ada juga yang memasukkan ke panti asuhan. Sebenarnya ke panti asuhan itu agak bagus, tapi belum sempurna juga. Karena kadang kambing yang diserahkan, mestinya dia masak, setelah dia masak baru dia serahkan. Nah, itu yang paling utama. Jadi ini penting saya sampaikan untuk anak-anak kita. Semuanya itu sudah terformat bagus itu, Pak. Cuma kita tidak mampu lakukan. Kemudian anak ketika diberikan nama, kemudian cukur habis rambutnya. Jangan kau sisa walau hanya selembar, kata Nabi. Jadi itu rambut bayi dicukur habis. Dan itu nanti 7 hari kelahiran baru dicukur. Makanya kulit kepala bayi itu ada lapisannya hitam. Itu pelapis supaya virus tidak masuk ke dalam tubuhnya. Itu kan rambut bayi itu kan mengandung virus. Itu sudah diteliti, Pak. Kurang lebih 400 juta virus itu yang terkandung di dalamnya. Makanya anak kalau sudah berkeringat itu langsung berubah suhu tubuhnya. Kenapa? Karena virus ini masuk. Makanya Nabi memerintahkan cukur habis rambutnya, jangan kau sisa walau hanya selembar. Makanya orang tua dulu dia masukkan ke dalam kelapa. Kelapa itu adalah satu-satunya air yang bisa mensterilkan racun. Tapi kalau rambut bayi dimasukkan ke dalam air kelapa, itu hanya 1 malam, isi kelapa itu hancur dan airnya itu seperti mendidih, Pak. Itu saking virusnya itu orang tidak baca itu. Makanya kalau memasukkan ke dalam kelapa salah juga itu, Pak. Yang diperintahkan Nabi, timbang berapa gram, belikan emas, baru sedekahkan supaya anakmu selalu terangkat derajatnya di tengah-tengah masyarakat. Itu tujuannya. Jadi kalau kita lakukan itu tidak usah khawatir bilang bagaimana anakku nanti jadi anak buah. Tidak bakalan jadi anak buah, Pak. Kalau kita nilai harga rambut itu dengan emas. Jadi pergi bawa ke penjual emas, timbang berapa berat rambutnya. Tidak ada di rambut bayi, Pak, itu 10 gram. Tidak ada. Paling tinggi itu 1 gram lebih. Bahkan tidak cukup. Itu yang disedekahkan. Anak kecil jangan dulu pakai emas. Sampai 10 tahun jangan kasih pakai emas. Karena gelombang emas itu bisa merusak sel darah. Makanya ketika nanti wanita menjelang haid baru disuruh pakai emas. Karena darah itu keluar ketika ada gelombang emas itu yang merusak. Makanya wanita boleh pakai emas karena setiap dia bisa haid keluarlah darah itu sehingga tidak rusak dalam tubuhnya. Laki-laki dilarang pakai emas karena laki-laki tidak haid. Nah, itu caranya. Agama itu sudah saya bilang itu istilahnya agama itu sudah sempurna begitu, Pak, alurnya. Cuma kadang-kala kita ini ya pakai emas. Itu kenapa perempuan dibolehkan pakai emas? Cuma perhiasan, jangan juga kelebihan, Pak. Ini juga perempuan sekarang kayak toko emas berjalan. Iya, di kampung saya, bukan di sini, bukan. Itu yang buka puasa maka buka semua besok itu toko emas semua ya. Wah itu. Jadi besok kalau datang buka puasa semua dapat emas kayaknya. Jadi, ya, kemudian wah ini sudah lewat ini 10 menit. Waduh. Ya, saya tambah sedikit. Kemudian anak ini kan makanya ditimbang. Kalau tidak bisa, Rasulullah mengatakan kalau tidak bisa menilai dengan emas, nilailah dengan perak. Itu saking pentingnya, Pak. Jadi kalau tidak bisa dengan emas, dengan perak. Kemudian usahakan anak periksa anak itu. Ketika anak itu bangun menjelang subuh, berarti itu masih normal. Tapi kapan ada bayi tidak bangun menjelang subuh, bangunkan dia. Karena nanti dia terpengaruh keterbelakangan mental. Itu kentara. Makanya anak itu jam 4 pasti bangun. Karena ketika malaikat turun, itu akan bicara. Karena bayi itu tembus. Ada yang penting saya sampaikan. Plasenta bayi dengan ari-ari itu istilahnya ari-arinya itu mestinya ditanam cepat. Ketika dia lahir, itu ari-arinya langsung ambil. Masukkan ke dalam kantong plastik, kemudian ikat, jangan sampai disentuh oleh jin. Ketika disentuh oleh jin, maka itulah anak yang mudah kerasukan nanti kalau besar. Tapi kalau tidak disentuh jin, langsung tanam. Langsung tanam. Kenapa ditanam? Supaya tidak disentuh. Karena tempat itu yang paling aman ditanam. Kalau sudah ditanam, salah aman itu. Makanya ada anak kita yang biasa terpengaruh. Kenapa terpengaruh? Karena mudah kerasukan. Ada orang kerasukan mudah terpengaruh itu karena lama baru ditanam itu. Jangan menunggu lama.
usahakan setelah lahir langsung bungkus. Makanya orang Hindu itu Pak Bu, dia ambil itu ari-ari, dia titip ke jin. Tapi ketika nanti tua, mulai kena penyakit, dia minta itu kepada jin supaya dikembalikan. Dia rendam itu, kemudian dia minum. Itu bisa mensterilkan dirinya kembali. Makanya ada yang tidak berubah mukanya kelihatan padahal sudah hampir 100 tahun umurnya. Itu karena begitu. Tapi kita tidak boleh. Yang ada sekarang Pak, plasenta itu sekarang sudah ada banknya, itu di London, namanya bank plasenta. Itu kalau dibayar, disimpan itu agak mahal, dan beberapa artis sudah pakai itu. Ketika plasenta diambil ketika orang kena stroke, itu sudah diteliti, ada di kajian Ibu Dr. Aisyah Dahlan itu di Rumil, itu yang dipakai. Tapi kalau saya tidak usah lah, itu tali pusar. Itu kalau disimpan di plasenta Pak, kemudian 60 tahun kemudian atau 50 tahun kita kena stroke, cukup ambil 1 senti, direndam di air hangat, kemudian ketika berubah airnya menjadi kuning, kemudian disuruh minum. Kalau orang stroke itu 3 hari sudah bisa jalan kembali. Saya tidak tahu orang tua dulu dari mana dapat ilmu bilang kalau ada orang sakit perut, siram air pusarnya kemudian ambil baru minum, dan itu bisa sembuhkan sakit perut. Sekarang sudah ditemukan Pak, bahwa ternyata tali pusar itu memang obat. Makanya banyak pejabat sekarang yang mengkonsumsi plasenta rusa yang dari Cina itu. Orang yang kayak ya menteri itu kan mengkonsumsi plasenta rusa 80 juta itu per botol. Itulah kapsulnya kayaknya cuma 70-an. Saya pernah ditawari itu. Orang-orang yang aktif itu kan minum begitu Pak, karena kalau dia minum itu sampai 5 hari tidak lelah aktivitas. Itu plasenta itu. Jadi itu sudah lewat. Akhirul kalam, Allahumma biqil aqwam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.